Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlita Marziawati, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Adalah guru di SD Negeri 1 Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka Retaker Uji Kinerja PPG Daljab tahun 2021. Pada kelas 3, tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 3, Pertumbuhan dan Perkembangan Hewan, pembelajaran pertama, secara daring menggunakan platform Google Meet. Semoga dapat diberi masukan dan saran oleh dosen dan guru penguji. Berikut saya lampirkan formulir pendaftaran sebagai bukti saya telah terdaftar sebagai peserta Retaker Uji Kinerja tahun 2021. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Di akhir video akan ditampilkan foto kegiatan siswa saat sedang belajar daring dan hasil LKPD yang telah dikerjakan oleh siswa. Sebelum memulai pembelajaran asinkronus, guru mengirimkan link absensi, link Google Meet, dan link penilaian. Guru juga mengirimkan bahan ajar yang digunakan untuk bahan pembelajaran, serta mengirimkan link LKPD yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ketika pembelajaran sinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, apakah semuanya sudah hadir? Sudah. Oke, sudahkah kalian mengisi daftar hadir yang sudah ditambah di Infus? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nanda pimpin doanya. Semua duduk siap. Marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba tunjukkan alat tulisnya. Punya udah siapkan? Udah, Bu. Oke. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, kalian tetap harus di rumah saja dengan tetap menjaga kesehatan dan tidak lupa berdoa agar pandemi segera berlalu. Semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Selain itu, kalian juga harus selalu disiplin, baik disiplin waktu maupun disiplin sikap, supaya kita menjadi orang yang dapat meraih cita-cita. Siapa yang mau tercapai cita-citanya, angkat tangan. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita bernyanyi terlebih dahulu ya.
setelah 1 hari ini terlewati, kalian akan tahu ciri-ciri hewan. Kemudian kalian akan bisa membuat karya dekoratif. Kemudian kalian akan bisa menghitung perkalian. Nah, Bu Arlita ingin bertanya tentang materi sebelumnya. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama apa? Iya. Lambang negara kita apa ya anak-anak? Ya, burung Garuda. Burung Garuda melambangkan Pancasila. Coba sebutkan Pancasila dari sila pertama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Oke. Nah, tadi lambang negara kita apa, anak-anak? Burung Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda itu hewan atau tumbuhan? Hewan. Tahu ya macam-macam hewan? Coba, apa saja hewan yang ada di air? Contohnya apa? Ikan. Ya. Kalau hewan yang ada di udara, contohnya apa? Kalau hewan yang ada di darat, contohnya apa? Ya, banyak sekali ya. Ada gambar apa itu? Ya, apa yang terjadi pada ayam itu? Terus? Ya. Ya. Nah, oke. Nah, apa yang menyebabkan tubuh ayam ini berubah? Ya, karena dia berkembang biak. Kalau ayamnya tidak berkembang biak, bisa tidak tumbuh seperti ini. Nah, sekarang dibaca. Tirta dibaca yang pertama, Tirta. Ide pokoknya pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Oke, nah setelah membaca teks ini, coba kalian temukan mana kata-kata yang berhubungan dengan pertumbuhan hewan. Ya, bernapas artinya apa? Oke, kalau pertumbuhan artinya apa? Pertumbuhan itu bertumbuh dari kecil menjadi besar. Teks ini berarti menceritakan tentang apa ya? Ya, tentang pertumbuhan ayam. Nah, sekarang coba diperhatikan. Semasa hidupnya, hewan akan mengalami siklus hidup, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Yang dibedakan menjadi metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Nah, kalau metamorfosis itu artinya perubahan bentuk atau susunan. Nah, sekarang sebelum ke materi, Bu Arlita ingin bertanya, siapa di sini yang suka memelihara kucing? Nah, kira-kira yang punya hewan peliharaan kucing, kucing itu bertelur atau melahirkan ya? Lalu hewan lain contohnya ayam. Ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Setiap makhluk hidup itu, termasuk hewan, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis hewan, baik itu hewan peliharaan, hewan liar, maupun hewan langka.
Tapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Semua jenis hewan di bumi ini mengalami siklus hidup. Ada 2 jenis siklus hidup pada hewan, yaitu metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Hewan yang bermetamorfosis dibagi lagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya, metamorfosis sempurna terjadi dengan 4 tahap, yaitu telur, larva, nimfa, dan imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya terjadi 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan imago. Sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis berkembang biak secara bertelur atau ovipar dan berkembang biak secara melahirkan atau vivipar. Hewan apa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam? Bebek. Bebek. Ini hewan apa, Zaki? Ikan, oke. Bernafas dengan apa, Zaki? Oke. Ikan berkembang biak dengan apa, Tama? Ya. Bertelur, oke. Kaila. Ikan bergerak dengan apa, Kaila? Sirip. Oke. Ya, Nanda. Nanda, makanannya ikan apa, Nanda? Nah, sekarang Bu Erlita mau tanya. Terlihat ini hewan apa? Kelinci. Oke. Kelinci. Nah, sudah disiapkan ya bukunya ya? Sudah, Bu. Sekarang coba kalian tulis ciri-ciri dari hewan ini. Ya, kalian tulis ciri-ciri hewan ini. Tadi kan ciri-cirinya ada 6 kan? Nah, kalian tulis. Kelinci itu bergeraknya pakai apa? Makanannya apa? Udah, Siva? Yang lain sudah belum? Udah? Coba dibaca, Siva. Ciri-ciri kelinci apa saja? Jawabannya, Siva. Kelinci bergerak dengan Terus? Nah, yang ketiga. Bernafasnya dengan apa, Siva? Paru-paru. Yang keempat. Kelinci berkembang Pilihlah jawaban yang benar. Aman, mana jawabannya? Kupu-kupu. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lihat nilainya berapa. Sampai di sini paham anak-anak? Ini tugas kalian di rumah. Ya, kalian mengerjakan laporan hewan. Jadi kalian mengamati satu hewan. Kemudian kalian tulis di sini. Hewan yang aku amati adalah hewan apa? Misalnya ayam. Nah, kemudian di sini kalian tulis hewan itu mempunyai ciri-ciri apa? Gambar apa ini? Oke. Di sini ada gambar ayam dan ada gambar telur. Ya, ada warna apa saja di sini? Warna putih, warna kuning, warna putih, kuning, merah. Warna putih, merah, kuning, hitam. Selain itu ada garis apa saja di
seni rupa terdapat unsur-unsur dasar yang membangun sebuah karya. Yuk kita cari tahu tentang unsur-unsur seni rupa. Nah, yang termasuk dalam unsur-unsur seni rupa antara lain ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, kalau garis, contohnya apa saja garis? Masih ingat tidak? Garis miring, terus garis lurus, terus garis lengkung, oke. Terus ada tekstur, ya, ada tekstur yang kasar, ada tekstur yang lembut, kemudian ada gelap terang. Unsur seni rupa ada 6 jenis, yaitu titik, garis, bidang, tekstur, warna, dan gelap terang. Seni dekoratif adalah seni menghias benda, objek, bangunan, atau benda yang lain agar menjadi indah seperti yang diharapkan. Seni dekoratif adalah menghias atau memperindah suatu benda, bangunan, atau objek lainnya supaya sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Jadi kalau kalian menghias suatu benda atau kalian menghias suatu ruangan menjadi indah, itu namanya seni apa tadi? Seni dekoratif. Kalau misalnya kalian tidak menghias ruangan, bisakah disebut seni dekoratif? Tidak. Ini salah satu contoh karya dekoratif. Di situ ada gambar apa, anak-anak? Gambar gajah. Ya, gambar gajah adalah salah satu hewan yang dilindungi di Lampung. Di sini ada warna apa saja? Ya, ada garis apa? Oke, berarti paham ya sampai di sini ya. Coba sekarang Mbak Lita tanya, sudah muncul belum gambarnya? Ya, di sini ada unsur apa saja? Ada warna biru, ada warna pink. Kalau garisnya apa saja? Oke. Nah, sekarang tugas kalian tulislah 5 unsur-unsur seni rupa yang ada pada gambar ini. Misalnya ada garis apa saja, ada warna apa saja. Warnanya biru. Ditulis sama. Lima warna, Bu. Boleh warna, boleh garis, boleh bentuknya apa. Misalnya gini, gambar ini warnanya biru, garisnya melengkung, bidangnya apa, gitu. Cari. Tadi Tirta sama Syifa sudah ya. Sekarang coba Tama yang baca. Dibaca Tama, unsur-unsur seni rupa. Ya. Terus? Terus? Terus apa lagi? Oke, tepuk tangan untuk Tama. Satu lagi, Zaki. Coba dibaca Zaki. Dibaca. Unsur-unsur seni rupa. Ya, nanti Syifa. Terus? Terus?
Lita sudah memberi tugas tentang laporan hewan ya. Ya, kalian di sini tugasnya adalah menggambar. Misalnya kalian mengamati hewan ayam. Nanti ayamnya itu difoto dulu. Setelah difoto digambar di sini yang rapi ya. Dan dikasih warna. Menggambar hewan yang kalian amati, terserah. Misalnya kalian mengamati hewan kupu-kupu. Nanti Bu Erlita bagi ya di grup ya. Oke. Nah, sekarang Bu Erlita ingin bertanya. Misalnya Bu Erlita mengamati hewan ayam. Bu Erlita mengamatinya tuh di pabrik ayam. Nah, di pabrik ayam itu ada 200 ayam. Ada 200 ayam. Dan masing-masing ayam bertelur sebanyak 5 butir, 5 telur ya. Berarti pabrik itu ada berapa telurnya? Iya. Bisa tahu 1000 dari mana? Lihat dulu ya video ini. Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu tentang perkalian. Nah, tentunya perkalian sudah anak-anak pelajari di kelas 2 ya. Nah, sekarang kita simak penjelasan berikut. Sebelum masuk ke materi perkalian, kita simak dulu ya penjelasan berikut. Di sebuah taman ada 3 pot bunga. Masing-masing pot bunga terdapat 5 tangkai bunga. Nah, berapa ya jumlah seluruh bunga yang ada di taman tersebut? Kita hitung dulu masing-masing pot ada berapa bunga. Pot yang pertama ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita jumlahkan di pot yang kedua. Di pot yang kedua ternyata juga ada 5 tangkai bunga. Kita tulis 5. Kemudian kita jumlahkan ke pot yang ketiga. Pot yang ketiga jumlahnya ada 5 juga. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 berapa ayo? Ya, jawabannya 15. Jadi, jumlah tangkai bunga yang ada di taman tersebut ada 15. Hari ini ayah membuat 2 tumpukan buku. Nah, masing-masing tumpukan ada berapa buku itu ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tumpukan yang kedua juga ada 6 buku. Nah, berarti berapa jumlah semua buku yang sudah ditumpuk oleh ayah ya? Tumpukan pertama tadi ada 6. Ditambah tumpukan yang kedua juga ada 6. 6 ditambah 6 hasilnya 12. Nah, sekarang kalau kita mau menuliskan dalam bentuk perkalian, bagaimana ya? Yang pertama, kita hitung dulu banyaknya tumpukan. Banyaknya tumpukan itu ada 2. 1, 2. Dikalikan isi setiap tumpukan. Isi setiap tumpukan itu ada 6. Kita tulis 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Sama ya hasilnya dengan penjumlahan sebelumnya. Nah, dari penjelasan sebelumnya anak-anak sudah mengerti ya tentang konsep perkalian. Berikutnya kita akan belajar perkalian dengan cara bersusun. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkalian bersusun panjang. Bagaimana caranya ya? Kita simak penjelasan berikut. Nah, di sini ada perkalian
65 dikali 7. Langkah yang pertama adalah 5 dikali 7. Hasilnya 35. Kita tuliskan 35. Menuliskannya urut ya. Langkah yang kedua itu adalah menuliskan angka 0 di bawah angka 5. Mengapa kita harus menuliskan angka 0? Karena yang akan kita kalikan adalah bilangan puluhan. Nah, supaya mempermudah, kita tuliskan angka 0 dulu. Nah, langkah ketiga adalah 6 dikali 7, yaitu 42. Kita tulis 42 di depan 0. Nah, seperti ini ya, dan menuliskannya harus urut dengan bilangan di atasnya. Langkah yang terakhir kita jumlahkan. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. Kemudian 4 kita turunkan ke bawah ya, karena tidak ada angka yang harus dijumlahkan. Nah, berarti 65 dikali 7 hasilnya 455. Sampai di sini paham anak-anak? Oke. Coba ya, kita coba ya. Mengerjakan soal yang akan Balita berikan. Sekarang coba hitung yang soal yang A dulu. 478 dikali 18. Bu Elita beri waktu 3 menit. Berapa hasilnya? Oke, Elvita jawabannya benar sekali. 8.604. Tepuk tangan untuk Elvita. Oke, sekarang kita coba yang soal cerita. Nih, yang paling atas. Oh ya, betul. Tepuk tangan. Nah, kita sudah belajar apa saja hari ini? Unsur seni rupa, Seni rupa, ciri hewan, ini makhluk hidup. Terus apa lagi? Terus perkembangbiakan hewan. Oke, ciri-ciri makhluk hidup tadi ada berapa? Coba sebutkan. 6. Bisa bergerak. 6. Ada 6 apa saja? Bisa bergerak. Bergerak. Bisa bertelur. Bisa bernafas. Bisa bernafas. Bisa rumbuh. Berkembang biak. Butuh makan. Bisa tumbuh dan peka terhadap Rangsang. Oke, unsur-unsur seni rupa apa saja tadi? Ada warna. Terus Ada warna. Bidang. Terus garis. Persegi. Terus warna, bidang, garis, titik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kita belajar hari ini. Oke, kalau senang kalian tetap harus belajar dari rumah ya. Jangan patah semangat, oke? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Alfika pimpin doanya. Alfika pimpin doanya, Alfika. Duduk siap.